podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari kita yang setelah studi atau kerja atau tinggal di luar negeri pulang ke Indonesia. Ataupun juga bagi kita yang sedang memikirkan hal-hal apa saja yang akan saya hadapi ketika kembali ke Indonesia setelah studi atau setelah kerja di luar negeri. Nah, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung mengetahuinya. Dan sekali lagi buat mendukung podcast ini, supaya kami bisa terus mengupload pembicaraan video-video kami, di mana kita akan banyak mendengar mengenai kesaksian daripada mereka yang sudah kembali ke Indonesia. Saya sangat excited dengan podcast ini karena sekali lagi saya selalu melihat potensi yang sangat besar dari para returnees atau mereka yang kembali ke Indonesia dari luar negeri khususnya. Dan dengan begitu banyak tantangan dan juga begitu banyak pergumulan, kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan para returnees. Saya berharap juga dengan podcast ini kita bisa mendorong mereka yang kembali untuk terus mengenal dan terus bertumbuh di dalam Kristus dan juga bisa melayani dia di dalam gerejanya maupun di dalam organisasi Kristen di dalam berbagai macam bidang. Biarlah kiranya kerajaan Tuhan boleh terus bertumbuh melalui mereka yang kembali ke Indonesia. Di podcast ini kita akan mendengar cerita kesaksian khususnya dari mereka yang pulang dan belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat bagaimana ada kesamaan yang terjadi di antara mereka yang sudah pulang dan supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang bisa terus mengubah kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia apabila suatu hari mungkin Tuhan memanggil kita pulang, baik itu pulang secara long term, permanen, maupun juga pulang secara short term, dan boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, pada saat ini, kita akan melihat bagaimana sebetulnya impact daripada mereka yang kembali ke Indonesia, dan terutama bagaimana mereka boleh terus untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus, di dalam gereja yang mereka pernah bertumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena orang Indonesia yang belajar dan bekerja di luar negeri semakin hari semakin meningkat ke banyak ke negara-negara barat, misalnya seperti Australia, ke Amerika, ke Eropa, tetapi juga banyak ke negara-negara lain seperti di Asia, seperti di Cina, seperti di Taiwan, seperti di Korea, dan seperti juga di Jepang. Banyak dari mereka tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga mengalami sebuah transformasi rohani yang saya sebut sebagai transformasi rohani. Dan ini adalah sesuatu yang sangat signifikan. Di kota-kota besar misalnya, seperti kota-kota besar di Australia, seperti Sydney atau Melbourne atau Perth, tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang pertama kali mengenal Injil dan bertobat. Dan kemudian juga bertumbuh melalui pelayanan kampus, melalui pelayanan gereja diaspora, dan juga kelompok-kelompok pemuridan yang tersebar di kota-kota ini. Dan kita bersyukur mengenai hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, seorang mahasiswa Indonesia di Sydney, kita sebut saja namanya A, dia datang dengan latar belakang nominal Kristen, atau bahkan non-Kristen, sama sekali tidak mengenal siapa Yesus. Kemudian A diundang oleh seseorang untuk pergi ke persekutuan kampus dan belajar Alkitab secara rutin dan mengalami sebuah transformasi di dalam komunitas yang hangat dan akhirnya mengalami juga pertobatan yang sejati. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kali kita lihat dan selama beberapa tahun ketika dia studi di komunitas kampus dia dibentuk di dalam sebuah disiplin rohani. Dia belajar melayani dan bahkan memimpin kelompok-kelompok kecil. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya hal-hal itu bisa terjadi di dalam pelayanan kampus yang ada di negara-negara barat, di negara-negara yang ada di luar Indonesia. Namun seringkali ketika masa studi A selesai, ia harus kembali ke Indonesia, ke kota asalnya. Dan realitas yang dihadapi seringkali berbeda. Karena apa? Tentunya
Karena gereja yang ia kembali tidak selalu memiliki struktur pemuridan yang sama. Dan mungkin budaya gereja yang terasa beda, relasi mungkin yang tidak seintim seperti yang dia alami di luar negeri. Bahkan A bisa merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Nah, fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kepulangan atau return itu bukan sekedar perpindahan geografis, sama sekali bukan hanya sekedar perpindahan geografis, tetapi juga sebuah perjalanan rohani, perjalanan emosional yang sangat kompleks. Oleh karena itu penting sekali bagi gereja dan bagi para returnees untuk memahami mengenai dinamika ini secara mendalam. Dan kita akan melihat mengenai bagaimana seseorang kembali ke gereja asalnya di Indonesia ketika sudah studi atau kerja di luar negeri. Kita akan membahas 3 hal yang utama. Yang pertama itu ialah bagaimana berkat yang dibawa oleh returnees bagi gereja di Indonesia. Terus kemudian yang kedua ialah tantangan yang dihadapi oleh para returnees. Serta yang ketiga ialah saran praktis untuk mengatasi tantangan tersebut di dalam konteks Indonesia dan juga pengalaman diaspora yang ada di luar negeri. Misalnya contohnya di Australia. Saya banyak memakai contoh di Australia karena saya melayani di sini. Yang pertama, berkat returnees bagi gereja di Indonesia. Yang jelas ialah banyak returnees yang kembali ke Indonesia dengan kedewasaan rohani dan juga sebuah pembentukan teologi yang cukup solid. Dan salah satu berkat terbesar dari para returnees ialah bagaimana kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani bagi mereka yang sudah studi di luar negeri. Banyak gereja di Australia contohnya, khususnya dalam pelayanan mahasiswa internasional, mereka menekankan saudara-saudara bagaimana pengajaran Alkitab yang ekspositori contohnya. Itu adalah salah satu keunggulannya memang. Atau mungkin juga pemuridan yang intensional. Atau mungkin juga kehidupan komunitas yang sangat mendalam. Jadi bukan hanya sekedar pergi ke gereja dan pulang. Sebagai satu contoh, seorang mahasiswa di Melbourne, contohnya mungkin terbiasa mengikuti Bible study mingguan di sebuah gereja. Dan terbiasa menggali teks secara mendalam. Dan bukan hanya sekedar sharing umum. Dia belajar membaca Alkitab, dia belajar untuk melihat kedalaman dari Alkitab di dalam konteksnya, dan juga memahami secara teologis dasar daripada iman Kristen, dan juga menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika seseorang ini kembali ke Indonesia, dia membawa saudara-saudara kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dia membawa kebiasaan contohnya membaca Alkitab secara teratur. Apakah itu membaca Alkitab secara tiap hari ataupun juga membaca Alkitab di dalam kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Berdoa secara pribadi atau hidup di dalam akuntabilitas contohnya. Ini adalah sebuah aset yang sangat besar sekali bagi gereja lokal yang seringkali masih belum bergumul atau masih sering bergumul maksud saya di dalam membangun budaya pemuridan yang kuat contohnya. Jadi ini adalah sebuah berkat yang dibawa oleh para returnees ke Indonesia. Yang kedua ialah perspektif global dan hati bagi misi. Ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Dan ini adalah impactful bagi gereja-gereja di Indonesia. Pengalaman hidup di luar negeri membuka mata terhadap keberagaman budaya contohnya. Dan juga misalnya contohnya luasnya pekerjaan Tuhan di dunia. Di satu sisi, banyak para returnees melihat bagaimana gereja di negara-negara sekuler itu tetap contohnya setia bersaksi. Dan di sisi lain juga mereka menyadari kebutuhan Injil di antara bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya kepada orang Indonesia, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Misalnya contoh kasus ialah seorang returnee mungkin pernah berkata seperti demikian. Melayani di dalam tim penginjilan kampus, contohnya yang terdiri dari berbagai macam orang, dari berbagai macam suku bangsa, itu adalah sesuatu pengalaman yang sangat kaya sekali. Kedua, mungkin berinteraksi dengan mahasiswa, baik itu yang percaya maupun yang belum percaya dari berbagai macam negara. Terus kemudian yang ketiga, melihat secara langsung tantangan hidup
sebagai seorang minoritas Kristen. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali terjadi di negara-negara barat yang seringkali menjadi lebih sekuler pada saat ini. Nah, hal-hal ini membentuk hati misi yang jauh lebih luas. Ketika kembali ke Indonesia, mereka tidak hanya berpikir tentang gereja lokal, tetapi juga peran gereja di dalam misi yang global. Jadi bagaimana gereja lokal bisa menjadi berkat bagi misi yang global. Terus kemudian yang ketiga ialah bagaimana budaya pelayanan yang aktif dan partisipatif contohnya. Di banyak gereja diaspora di Australia, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen rohani, tetapi juga menjadi pelayan aktif. Jadi banyak dari mereka yang dilibatkan contohnya di dalam berbagai macam pelayanan. Baik itu pelayanan yang ada di tingkat atas maupun juga di tingkat yang lebih grassroots. Misalnya contohnya memimpin puji-pujian di dalam ibadah, mengajar Alkitab atau mengorganisir sebuah acara atau melakukan follow up contohnya dari penginjilan yang dilakukan oleh gereja lokal. Nah, budaya ini membentuk mentalitas bahwa setiap orang yang percaya adalah seorang pelayan. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini kembali ke Indonesia dan mereka melihat bagaimana mereka bisa membawa semangat pelayanan ini. Jadi pelayanan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang dibayar atau orang-orang yang berpendidikan teologi. Namun disinilah seringkali muncul potensi sekaligus tantangan. Dan nanti kita akan bahas di dalam waktu yang selanjutnya mengenai tantangan tersebut. Yang keempat itu adalah bagaimana kompetensi profesional dan integritas. Nah, selain pertumbuhan rohani, para returnees juga membawa keahlian profesional contohnya ke Indonesia. Dan juga mungkin etos kerja yang terbentuk di lingkungan yang internasional dan mereka terbiasa dengan hal-hal yang mungkin misalnya contohnya adalah ketepatan waktu di dalam pertemuan atau di dalam meeting atau mungkin sistem kerja yang sangat efisien contohnya. Dan kita melihat bagaimana mungkin contohnya yang lain ialah komunikasi yang sangat jelas dan tertulis. Ini adalah salah satu contoh profesionalisme yang bisa dibawa ke Indonesia. Nah, di dalam konteks Indonesia, ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat, baik itu di tempat kerja maupun juga di dalam pelayanan gereja. Dan ini adalah berkat yang bisa dibawa. Yang kedua, tentunya selain berkat yang bisa dibawa oleh para returnees ke Indonesia, juga ada tantangan yang dihadapi oleh para returnees. Mereka memiliki banyak potensi, tetapi realitas kepulangan seringkali penuh dengan pergumulan. Ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh para returnees. Yang sudah jelas pergumulan ini ialah yang kita sering sebut sebagai reverse cultural shock. Dengan kata lain bahwa returnees itu berubah, tetapi ternyata gereja sebagai rumah itu tidak berubah. Nah, salah satu tantangan terbesar itu adalah reverse cultural shock. Banyak returnees merasa bahwa mereka telah berubah secara signifikan. Tetapi lingkungan di Indonesia terasa tetap sama, tidak berubah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang seringkali harus kita cermati. Sebagai contoh misalnya, seorang mahasiswa yang terbiasa dengan budaya antri contohnya, secara tertib mungkin di kota-kota besar seperti Los Angeles atau seperti New York mungkin merasa frustrasi ketika kembali ke Indonesia dan menghadapi ketidakteraturan di dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dalam kehidupan gereja seringkali. Nah, di dalam konteks gereja mungkin ia terbiasa dengan diskusi yang terbuka, tetapi mendapati bahwa di gereja lokal sulit untuk bertanya secara kritis contohnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu tuh sesuatu yang sulit diterima. Nah, akibatnya seringkali muncul perasaan-perasaan daripada returnees, semacam perasaan frustrasi contohnya, atau mungkin kecewa contohnya, atau mungkin juga bahkan sinis terhadap perkembangan gereja lokal atau terhadap mentalitas yang ada di gereja lokal. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu di-manage dengan baik. Dan ini bisa mengarah kepada sikap menghakimi
bagi orang-orang yang sudah kembali. Yang kedua, mungkin ada kesulitan untuk integrasi di dalam gereja lokal. Itu juga seringkali kita temukan dari para returnees yang kembali ke gereja lokal. Contohnya, ada perbedaan antara gereja-gereja, contohnya di Eropa dengan gereja di Indonesia. Dan perbedaan ini seringkali bisa merupakan perbedaan yang sangat mencolok. Contohnya misalnya, di Eropa ada komunitas kecil, komunitas yang sangat erat satu dengan yang lain. Fokus kepada pemuridan mungkin. Dan juga banyak sekali relasi yang sangat mendalam yang terbina di dalam kelompok kecil. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, kita menghadapi para returnees yang menghadapi gereja dengan jemaat yang sangat besar, mungkin ribuan, dan relasi seringkali terjadi di dalam formalitas, dan program lebih banyak daripada kedalaman relasi. Ini adalah sesuatu hal yang sering kali terjadi kepada mereka yang kembali ke Indonesia. Nah, seorang returnees bisa saja merasa beberapa hal demikian, bahwa dulu saya dikenal, atau mungkin dulu saya diperhatikan, atau dulu saya melayani, sekarang saya cuma menjadi salah satu dari ribuan jemaat. Nah, perasaan ini bisa menjadi perasaan yang menimbulkan sesuatu yang membuat seorang returnees itu frustrasi. Nah, hal ini bisa menyebabkan mereka menarik diri atau bahkan mereka kehilangan semangat. Yang ketiga, karena hal ini terjadi, seringkali terjadi ketegangan atau perbedaan nilai-nilai dan juga praktek-praktek yang ada di dalam gereja lokal. Returnees seringkali membawa nilai-nilai tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan praktek di gereja lokal. Misalnya contohnya, ketika kita melihat seorang returnees yang kembali ke Indonesia, mereka terbiasa dengan contohnya transparansi. Tetapi melihat struktur gereja yang sangat hierarkis, pada akhirnya mundur karena mereka melihat bahwa ini sesuatu yang sulit ditembus. Mereka ingin diskusi secara terbuka contohnya, tetapi budaya lokal lebih menekankan harmoni atau lebih menekankan penghindaran daripada konflik contohnya. Nah, ini bisa menimbulkan ketegangan, baik secara internal maupun juga di dalam relasi dengan pemimpin gereja ataupun juga dengan orang-orang yang ada di dalam gereja secara umum. Yang keempat, banyak returnees yang menghadapi tantangan yaitu kehilangan komunitas yang membuat mereka bisa sharing atau juga bisa mengenal secara mendalam. Contohnya sekali lagi di Australia, banyak mahasiswa mengalami komunitas kecil yang sangat dekat dan bahkan juga menjadi seperti keluarga rohani. Mereka makan bersama, mereka belajar bersama, mereka belajar Alkitab bersama-sama, dan juga saling mendukung secara intensional. Nah, ketika kembali ke Indonesia, mereka menghadapi sebuah perubahan yang sangat besar. Mereka kehilangan komunitas yang seperti demikian. Dan seringkali kehilangan komunitas ini membuat mereka menjadi kering juga secara rohani. Sebagai ilustrasi, contohnya seorang returnee yang dulu memiliki accountability partner, contohnya, mungkin kini harus menjalani kehidupan rohani dengan sendirian. Dan seringkali ini merasa sebagai seorang yang sangat lonely sekali di Indonesia, walaupun di tengah-tengah orang banyak. Tidak ada yang secara rutin menanyakan kondisi kerohaniannya. Nah, kesepian ini bisa berdampak yang sangat serius sekali kepada perjalanan iman mereka. Ada sebuah tekanan dan juga ada sebuah kesepian yang terjadi di kalangan returnees. Yang kelima, contohnya adalah adanya tekanan sosial dan keluarga di Indonesia. Nah, berbeda dengan kehidupan mahasiswa di Australia yang relatif fokus pada studi dan komunitas, dan kehidupan di Indonesia seringkali penuh dengan banyak tekanan. Misalnya contohnya tekanan karir, itu jelas sekali terlihat. Ekspektasi keluarga contohnya. Apakah itu untuk menjalankan usaha keluarga ataupun juga untuk menikah contohnya. Tekanan ekonomi contohnya. Seorang returnees mungkin bisa berkata seperti demikian. Di Australia, saya dulu, saya punya waktu untuk Tuhan. Tetapi di Indonesia,
hidup terasa begitu sibuk sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ini seringkali terjadi di kalangan para returnees, komplain atau mungkin juga feedback seperti demikian. Jika tidak diantisipasi, ini dapat menggerus terus kehidupan kerohanian. Yang keenam, ada juga mungkin godaan untuk menjadi kritikus dan bukan menjadi seorang pelayan. Ini adalah bahaya sekali ketika seorang returnees kembali ke gereja lokal. Dan ini adalah bahaya yang terbesar, karena sikap kritis ini tentunya seringkali sikap kritis yang tidak membangun. Jadi memang ini kita perlu cermati di dalam hal ini dan perlu kita lihat kembali. Seorang returnees mungkin berpikir, di luar negeri jauh lebih baik lah, begitu ya. Gereja di sini mungkin kurang alkitabiah contohnya. Mungkin di dalam pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Nah, walaupun beberapa kritik ini mungkin valid, tetapi sikap ini seringkali, sikap arogan seperti ini, seringkali menjadi merusak relasi kita dengan gereja lokal. Atau menghambat pelayanan kita di dalam konteks gereja lokal. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para returnees. Atau bahkan seringkali membuat mereka menjadi terisolasi. Jadi sudah terisolasi, semakin terisolasi. Ini juga sesuatu yang harus dicermati oleh para returnees. Nah, tentunya kita ingin memberikan saran praktis untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Beberapa saran praktis mungkin yang saya bisa berikan. Pertama-tama, untuk para returnees, kita perlu datang dengan kerendahan hati. Para returnees perlu menyadari bahwa kembali ke Indonesia bukan sebagai pembawa solusi. Seringkali banyak mereka berpikir bahwa mereka adalah seorang pembawa solusi, tetapi sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Bagian daripada tubuh Kristus secara lokal. Jadi contohnya seorang alumni dari Melbourne yang kembali ke Jakarta memilih untuk tidak langsung mengkritik gereja, tetapi terlebih dahulu untuk membangun relasi, untuk mendengarkan terlebih dahulu dan memahami konteks lokal seperti apa. Dan setelah beberapa waktu, ia mulai melayani di dalam kelompok kecil dan melakukan sebuah perubahan, perlahan membawa sebuah perubahan, dan perubahan itu berasal dari dalam. Dari dalam. Yang kedua, bagi para returnees, mungkin bisa membangun disiplin rohani yang mandiri. Di Australia, struktur gereja mungkin sangat mendukung di dalam hal ini. Namun di Indonesia, para returnees perlu belajar untuk berdiri sendiri. Berdiri sendiri secara rohani. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Perlu untuk melakukan disiplin rohani. Dan disiplin itu adalah sifatnya self-discipline. Misalnya contohnya saat teduh secara pribadi. Atau mungkin doa secara pribadi. Atau mungkin membaca firman secara pribadi. Dan tidak boleh bergantung pada sistem yang ada di dalam gereja lokal contohnya. Tetapi pada relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu dibangun oleh para returnees. Dan yang ketiga, mungkin saran praktis bagi para returnees ialah cari dan bangun sebuah komunitas yang baru. Jadi jangan menunggu sebuah komunitas yang sempurna. Tidak akan pernah ada itu komunitas yang sempurna. Apalagi komunitas yang mirip seperti di Australia atau di Amerika. Sedangkan para returnees bisa mungkin bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah ada, atau bahkan memulai sebuah kelompok pemuridan. Dan jangan berpikir dari sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil saja. Atau yang memungkinkan ialah mencari 1 atau 2 orang untuk sistem akuntabilitas. Dan yang keempat mungkin saran kepada returnees ialah bagaimana mengelola ekspektasi dengan realistis. Nah, tidak semua hal dari Australia bisa diterapkan contohnya di Indonesia. Tidak semua hal dari Amerika atau dari Eropa bisa diterapkan di Indonesia. Perubahan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan hikmat. Dan yang kelima, saran kepada returnees ialah fokus kepada pelayanan dan bukan kepada kritik. Jadi contohnya, daripada bertanya contohnya,
Mengapa gereja ini tidak seperti gereja di luar negeri, seperti di gereja saya di Australia atau mungkin di Amerika? Lebih baik mungkin kita bertanya sebuah pertanyaan yang perlu untuk kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa melayani di sini? Bagaimana saya bisa melayani dengan konteks lokal? Mungkin itu beberapa saran kepada para returnees. Kepada gereja lokal pun juga saya ingin memberikan sebuah saran, yaitu pertama-tama menyambut returnees secara proaktif. Menyambut secara proaktif. Gereja mungkin dapat membuat sebuah sistem follow up begitu ya dari para returnees. Atau mungkin menyediakan seorang mentor, mungkin seorang returnees lainnya yang sudah kembali, atau membantu contohnya di dalam integrasi para returnees ini kembali ke dunia lokal. Yang kedua, mungkin menyiapkan ruang contohnya untuk berkontribusi. Nah, ruang untuk berkontribusi ini sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga gereja juga dapat melakukan sebuah perubahan dengan adanya returnees yang kembali. Para returnees perlu diberikan kesempatan untuk melayani sesuai dengan karunia mereka. Terus yang ketiga mungkin, bagaimana gereja lokal bisa membangun budaya pemuridan. Nah, salah satu kebutuhan terbesar gereja di Indonesia ialah pemuridan yang intensional. Sesuatu yang seringkali menjadi kekuatan gereja diaspora. Kekuatan gereja diaspora ataupun gereja di luar negeri itu adalah sebuah pemuridan. Dan semua orang diharapkan untuk bisa ikut kelompok pemuridan. Dan gereja di Indonesia juga bisa memanfaatkan para returnees untuk memiliki pemuridan yang intensional. Yang keempat, mungkin gereja lokal bisa mengembangkan pelayanan khusus untuk para returnees. Contohnya, misalnya kelompok alumni dari luar negeri, atau mungkin persekutuan profesional muda. Jadi memberikan ruangan kepada mereka untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang, atau mungkin juga semacam jaringan mentoring. Dan yang kelima, mungkin ada sebuah kebutuhan dari pendekatan pastoral yang peka dari gereja lokal. Gereja perlu untuk menyadari bahwa para returnees mungkin mengalami sebuah perubahan ketika mereka kembali ke Indonesia. Mungkin mengalami contohnya kesepian, kebingungan untuk beradaptasi di dalam budaya lokal. Jadi mereka walaupun orangnya sama, mereka walaupun identitasnya sama, tetapi mereka orang yang telah berubah. Ataupun juga banyak dari mereka mengalami krisis iman. Jadi perlu pendampingan yang sangat holistik, perlu pendampingan dengan kasih, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh gereja lokal. Nah, para returnees Kristen Indonesia adalah anugerah besar menurut saya bagi gereja lokal di Indonesia, bagi gereja yang ada di Nusantara. Tetapi juga hal ini membawa tantangan yang sangat nyata. Nah, keduanya perlu datang bersama-sama dan perlu melihat apa tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana gereja juga mengadres tantangan tersebut. Para returnees datang atau kembali ke Indonesia dengan potensi yang besar, dengan kedewasaan rohani, dengan wawasan misi yang global, dan juga dengan semangat pelayanan. Namun juga seringkali menghadapi pergumulan di dalam integrasi, di dalam identitas, dan juga di dalam kehidupan kerohanian. Nah, dalam konteks Indonesia, dan juga mungkin pengalaman diaspora di luar negeri, jelas bahwa keberhasilan returnees tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan sesuatu. Yang pertama yang sangat jelas, dibutuhkan kerendahan hati dari para returnees ketika kembali ke Indonesia. Dibutuhkan juga kesiapan dari gereja lokal untuk menyambut para returnees. Serta sebuah komunitas yang mendukung para returnees untuk kembali ke Indonesia. Jika kedua pihak ini dapat berjalan bersama di dalam kasih, di dalam kerendah hatian, di dalam kebenaran, maka para returnees tidak hanya dapat bertahan atau dapat hidup bertahan di Indonesia, tetapi juga bisa menjadi agen transformasi bagi gereja-gereja lokal di Indonesia. Dan ini adalah yang kita doakan dan kita harapkan bisa berhasil. Dan pada akhirnya, panggilan mereka bukan hanya sekedar kembali ke rumah, tetapi ialah bagaimana boleh menjadi alat Tuhan untuk membangun gereja lokal
gereja di tanah air bagi kemuliaan dan kebesaran Kristus, dan juga untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Ini adalah menjadi doa kita, dan ini adalah menjadi harapan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama di dalam hal ini, supaya memungkinkan ini bisa terjadi di waktu yang akan datang. Mari kita berdoa untuk hal-hal ini. Terima kasih Bapa di dalam surga buat para returnees yang sudah kembali ke Indonesia atau yang akan kembali ke Indonesia. Dan Engkau memberkati mereka, berkati persiapan mereka, berkati juga adaptasi mereka kembali ke tanah air. Berkati juga gereja lokal ya Tuhan, yang akan menyambut mereka. Biarlah kiranya gereja ini boleh menjadi gereja yang melayani bersama-sama dengan para returnees untuk kebesaran dan untuk perluasan kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan menyerahkan untuk para returnees dan juga gereja-gereja lokal di dalam bekerja sama untuk memuliakan dan membesarkan nama Yesus. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.